Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Baiklah, di sini video ini saya buat untuk di sini saya akan membahas tentang Customer Relationship Management. CRM adalah sebuah strategi bisnis yang berbasis customer seperti strategi bisnis lainnya. Tujuan akhir dari CRM adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan, sedangkan tujuan utama dari CRM adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Mengapa CRM itu penting bagi perusahaan? Karena Customer Relationship Management atau CRM sangat berpengaruh pada e-commerce yang dapat mengetahui apa saja keinginan dari para pelanggan yang sering berkunjung ataupun kepada pelanggan yang melaporkan hal yang tidak disukainya. CRM biasanya ditampilkan atau ditawarkan seperti adanya kontak, database, technical, support option, dan marketing tools. Coba berusaha baca surah Al-A'raf ayat 21 dan jelaskan isi kandungannya, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wallazina yasiluna ma'amallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Artinya adalah, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisabnya yang buruk. Isi kandungan surah ini adalah mereka adalah orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan, seperti menjalin hubungan silaturahmi dengan kaum kerabat dan membantu orang-orang yang membutuhkan, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan mereka dan mengkhawatirkan Allah memperhitungkan setiap dosa-dosa mereka dan tidak mengampuni dosa-dosa mereka sedikit pun. Kemudian surah An-Nisa ayat 9 dan Quran surat An-Nisa ayat 29. Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal yakhshallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya adalah, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Isi kandungan surat ini adalah, dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggal dan meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang masih kecil-kecil atau lemah, yang mereka takutkan mengalami kezaliman atau tak terurus, maka hendaknya mereka selalu merasa diawasi oleh Allah dalam memperlakukan orang yang berada di bawah tanggungannya dan dari anak-anak yatim dan anak-anak lainnya, yaitu dengan cara menjaga harta benda mereka, mendidik mereka dengan baik, dan menyingkirkan segala gangguan dari mereka, dan hendaklah berkata pada mereka dengan ucapan yang sejalan dengan semangat keadilan dan yang baik-baik. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Isi kandungan surat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang makhluknya untuk memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil. Maksudnya adalah melakukan usaha-usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara judi, riba, tipuan, dan lain sebagainya. Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl
Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basyirah. Artinya adalah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Isi kandungan dari surah ini adalah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya. Maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu, dan Dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara di antara manusia dengan dasar keadilan dan objektif. Bila kalian memutuskan permasalahan di antara mereka, dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kalian kepadanya, sesungguhnya Allah Maha mendengar ucapan-ucapan kalian, meneliti seluruh perbuatan kalian lagi, Maha melihatnya. Selanjutnya ada Quran Surat An-Nisa ayat 5 dan 63. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walatu tusufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa kullu lahum qawlan ma'rufa. Artinya adalah, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Isi kandungan surah ini adalah, dan janganlah kalian berikan, wahai para wali, harta-harta kepada orang-orang yang akan menghamburkannya dari orang-orang lelaki, wanita, dan anak-anak yang berada di bawah pengawasan kalian, sehingga mereka nanti akan mempergunakannya pada cara-cara yang tidak sepatutnya. Harta-harta itu adalah merupakan tumpuan bagi kehidupan manusia, dan berilah nafkah kepada mereka dari harta mereka, dan berilah mereka pakaian darinya. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik-baik, dan dalam bentuk tutur kata yang indah dan perilaku yang baik. Kemudian Quran Surat An-Nisa ayat 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa izhum wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha. Artinya adalah, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Isi kandungan surah ini adalah, mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah mengetahui hakikat isi hati mereka yang berupa menafikan. Maka berpalinglah dari mereka, dan peringatkanlah mereka dari buruknya keadaan mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang menyentuh pada kalbu mereka lagi menghentikan mereka. Quran Surah Asaf ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Isi kandungan surah ini adalah, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta melaksanakan syariatnya, mengapa kalian menjadikan sesuatu dan mengucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Ini adalah pengingkaran terhadap orang yang perbuatannya menyelisihi perkataannya. Kemudian Quran Surah Asaf ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya adalah, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Isi kandungan surah ini adalah, sungguh besar kebencian dan kemurkaan di sisi Allah bila kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Tidak pantas bagi seorang yang beriman kecuali berbuat jujur terhadap Allah, amalnya sesuai ucapannya. Kemudian Quran Surat Al-Ankabut ayat 46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Artinya adalah, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Isi kandungan surah ini adalah,
Dan janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, bermusyawarah dan mendapat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, melainkan dengan cara yang baik dan metode yang benar, yaitu dengan dakwah menyerukan nasihat dan hujah-hujah yang jelas, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka dengan melakukan pertentangan dan kesombongan serta mengumumkan perang terhadap kalian. Maka perangilah mereka hingga mereka menyerah atau membayar ijazah pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Dan katakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kami, dan kami beriman kepada Taurat dan Injil yang diturunkan kepada kalian. Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah satu, tidak ada sekutu baginya di dalam uliyahnya, rububiyahnya, dan kesempurnaannya, dan hanya kepadanya semata kami tunduk dan patuh. Selanjutnya, apa tujuan CRM? Tujuan akhir dari CRM adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan. Terdapat beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Dan yang kedua, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk melayani yang memuaskan dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan mereka. Perusahaan dapat menghemat waktu pelanggan dan menyingkirkan segala kekecewaan dari pelanggan. Yang ketiga, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang positif dan berulang dengan pelanggan. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan dimensi CRM menurut Swift 2001. Parfit Year Dance at 2001 serta Grow Crack Lower News dan Chef 2004. 4 dimensi CRM, yaitu 1. Identifikasi konsumen atau customer identification, di mana sebagai perusahaan terus bisa dapat spesifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. 2. Membangun daya tarik terhadap konsumen atau customer abstraction, dan bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Dan yang ketiga, mempertahankan konsumen yang ada atau customer relationship. Tantangannya adalah sudah menjadi bagian dari perusahaan, dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri. Yang keempat, pengembangan konsumen atau customer development dengan manfaat list, memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan, dan juga bisa bentuk ajakan kawalan yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Kemudian, jelaskan manfaat dan fungsi CRM. Manfaat CRM adalah 1. Mendorong loyalitas pelanggan. 2. Meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, peningkatan pendapatan. Yang keempat, mengurangi biaya. Kelima, peningkatan time to market. Peningkatan time to market dan juga memiliki fungsi antara lain: 1. Menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan. 2. Mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Dan 3. Menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. Yang 4. Melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. Yang kelima, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Yang keenam, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Yang 7, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat pelayanan dan penjualan dari customer. Yang kedelapan, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Kemudian baca artikel tentang Customer Relationship Management atau CRM, Arif Maulana Muhammad Anik Tafian, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 3, Cilegon, Banten. Kode pos 42435, dan coba dibaca apa yang dapat kamu pahami dan hal yang diketahui. Menurut saya banyak sekali manfaat
yang saya dapatkan setelah membaca artikel itu, yaitu saya dapat mengetahui bahwa CRM adalah sebuah strategi bisnis yang berbasis customer seperti strategi bisnis lainnya yang mempunyai tujuan akhir, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan, dan juga mempunyai tujuan utama dari CRM, yaitu adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam CRM memiliki keuntungan yang didapatkannya itu bisa meningkatkan pelanggan. Maksudnya pengalaman customer, bisa meningkatkan pemasaran dan promosi, dan mengetahui tingkatan energi tim penjualan, dapat meningkatkan perencanaan inventaris yang lebih baik sebagai layanan drive outlet, dapat mengurangi kerugian dan modal, dan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Kemudian membaca skripsi dengan judul Upaya Meningkatkan Pelanggan Az-Zahra Collection, serta jelaskan isinya, apa latar belakang masalahnya, apa permasalahannya, apa tujuan penelitiannya, dan apa manfaatnya. Latar belakang masalah dari skripsi ini adalah kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan sama atau lebih baik dari yang diharapkan agar pelanggan kita puas. Jika yang dirasakan lebih rendah dari yang diharapkan, pelanggan akan mengatakan tidak puas. Pada dasarnya kepuasan pelanggan inilah yang harus menjadi tujuan pemasaran. Begitu juga yang diharapkan oleh pendiri dan pemilik Az-Zahra Collection, Kudus, dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Hal itu dapat meningkatkan pelanggan selain berorientasi produk, pemahaman terhadap konsumen yang lebih baik akan mengarah pada tingkat kepuasan dan kesetiaan konsumen yang lebih baik pula. Berdasarkan dari latar belakangnya, permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan pelanggan yang dilakukan oleh Az-Zahra Collection Kudus. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui supaya maksudnya upaya yang dilakukan Az-Zahra Collection untuk meningkatkan pelanggan, dan manfaat dari skripsi ini adalah menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bentuk penerapan bauran pemasaran pada perusahaan. Selanjutnya, baca skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Pelanggan Az-Zahra Collection. Teori-teori apa saja yang digunakan dalam penelitian tersebut dan bagaimana hasil penelitian tersebut. Skripsi yang berjudul mengupayakan meningkatkan pelanggan Az-Zahra Collection, yaitu berisi tentang yang pertama, teori yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian kualitatif. Yang kedua, adapun hasil penelitian yaitu Az-Zahra Collection dapat meningkatkan pelanggan melalui produk yang bernilai harga yang sesuai dan cara pembayaran tidak memberatkan dalam mendapatkan produknya, serta pelayanan yang cepat, tanggap, dan etis. Di samping itu juga berbuat baik dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan yang benar dan tidak berlebihan. Dan baiklah, sekian penjelasan materi yang dapat saya jelaskan. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.